Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara bukit-bukit hijau dan lembah, hidup seorang pemuda sederhana bernama Andi. Desa itu, meskipun tenang dan damai di permukaan, menyimpan banyak cerita gelap dan misteri di balik kehidupan warganya. Andi adalah sosok pemuda pekerja keras yang dikenal oleh tetangga-tetangganya karena kegigihannya dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Hidupnya tak mudah, namun ia selalu berusaha keras demi kebaikan keluarganya, terutama ayahnya yang sudah renta, ibunya yang penuh kasih sayang, dan adiknya yang masih manja, Aldi. Pagi itu, langit tampak suram, dan awan gelap berkumpul di ufuk timur, seakan menandakan badai yang segera datang. Andi bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya penuh dengan kekhawatiran yang tak ia mengerti. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil terjadi belakangan ini, sesuatu yang mengganggu pikirannya meski tak tampak jelas di permukaan. Kak Andi, ayo cepat sarapan. Aku mau berangkat sekolah. Suara Aldi terdengar dari dapur kecil rumah mereka. Andi berjalan perlahan ke arah dapur dan menemukan Aldi sudah duduk di meja makan, menunggu dengan tatapan kesal. Adiknya ini memang selalu membuat Andi berpikir keras. Aldi, meskipun masih sangat muda, kerap kali membuat permintaan yang sulit dipenuhi. Baru-baru ini, ia selalu merengek ingin dibelikan ponsel pintar, seperti yang dimiliki teman-temannya di sekolah. Kak, jangan lupa ya, aku minta HP. Kalau nggak punya HP, teman-temanku pada ngejekin terus, kata Aldi sambil cemberut. Andi duduk di samping adiknya dan mengusap kepalanya pelan. Sebar ya, Dek. Nanti kalau kakak sudah gajian, kakak belikan HP buat kamu. Sekarang kita fokus dulu ke sekolah, biar bisa jadi orang pintar dan gak perlu khawatir soal barang-barang seperti itu. Aldi hanya menggerutu sambil menyantap sarapannya. Bu Ratna, ibu mereka, memperhatikan kedua anaknya dengan raut wajah yang tampak letih namun penuh kasih. Setiap permintaan Aldi membuat hatinya tertekan, terutama karena ia tahu bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi keinginan anak bungsunya itu. Hari itu berjalan seperti biasa. Andi pergi bekerja di agen pengiriman barang di kota kecil dekat desa mereka, sementara Aldi pergi ke sekolah dengan perasaan kecewa karena belum juga memiliki ponsel yang diidam-idamkannya. Sore itu, saat Andi pulang dari bekerja, ia dikejutkan dengan pemandangan Aldi yang duduk di ruang tamu dengan wajah ceria sambil memegang ponsel baru. Dik, dari mana kamu dapat HP itu? Tanya Andi heran. Rasa curiga langsung timbul di benaknya. Ibu yang beliin. Kak, lihat. HP ini keren banget, kan? Aku bisa main game dan chatting sama teman-teman sekarang. Jawab Aldi dengan senyum lebar. Andi bergegas menuju dapur, di mana ibunya sedang merapikan piring. Bu, dari mana ibu dapat uang untuk beli HP buat Aldi? Tanyanya dengan nada serius. Bu Ratna tersenyum tipis, namun senyumnya tidak sepenuhnya meyakinkan. Dari tabungan ibu. Nak, ibu sudah lama menyisihkan uang sedikit demi sedikit buat kalian. Andi mengerutkan kening. Ia tahu kondisi keuangan keluarganya, dan tabungan sebanyak itu tidak mungkin ada. Dalam hati, Andi merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya. Namun ia memilih untuk diam sejenak dan mengamati perkembangan. Malam itu, setelah Aldi tertidur, Andi duduk di beranda rumah kecil mereka, ditemani suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Pikirannya melayang ke berbagai hal, tentang pekerjaan, tanggung jawabnya sebagai anak sulung, dan kondisi ibunya yang tampak semakin lelah. Namun yang paling mengganggunya adalah asal-usul uang yang digunakan ibunya untuk membeli ponsel Aldi. Ia tahu betul, tak mungkin ibunya memiliki simpanan sebanyak itu. Dalam keheningan malam, Andi mulai merasakan perasaan tak nyaman. Seperti ada yang mengintai dari bayang-bayang, meski ia tak tahu pasti apa itu. Keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa, tetapi Andi tak bisa menghilangkan kecurigaannya. Setiap kali ia memandang wajah ibunya, ia merasa ada beban berat yang tersembunyi di balik senyuman lembutnya. Ibu nggak bilang yang sebenarnya, kan? Bisik Andi pada dirinya sendiri sambil bersiap-siap untuk berangkat kerja lagi. Ia tahu ia harus menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Beberapa minggu berlalu, dan Andi semakin tenggelam dalam rutinitasnya. Namun, bayang-bayang kekhawatiran terus menghantui pikirannya. Suatu malam,
Saat Andi sedang bekerja lembur di agen tempat ia bekerja, ia menerima telepon mendadak dari Aldi. "Kak, cepat pulang. Ibu sakit parah. Kak, tolong cepat pulang." Suara Aldi terdengar panik di ujung telepon. Jantung Andi berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia segera menutup toko dan berlari pulang secepat mungkin. Ketika sampai di rumah, ia menemukan ibunya terbaring di tempat tidur, kejang-kejang. Matanya terbelalak ke atas, wajahnya pucat pasi, dan napasnya tersengal-sengal. Andi berusaha tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. "Pak, apa yang terjadi dengan ibu?" tanyanya kepada ayahnya, yang duduk di samping tempat tidur Bu Ratna dengan wajah kebingungan. Pak Darmawan hanya menggeleng lemah. Tadi pagi dia baik-baik saja, tiba-tiba jadi begini. Ibu nggak bilang apa-apa, hanya tiba-tiba jatuh sakit. Andi segera membawa ibunya ke rumah sakit. Namun, setibanya di sana, dokter tak menemukan apa-apa. Semua hasil tes dan pemeriksaan normal. "Ini sangat aneh," kata dokter sambil menatap Andi dengan tatapan penuh simpati. Malam itu, Andi kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Ibunya yang biasanya tampak kuat kini terbaring lemah, dan dokter tak bisa memberikan jawaban. Keesokan harinya, Bu Ratna menghembuskan napas terakhirnya di tengah keheningan yang mencekam. Andi hanya bisa merasakan perasaan kosong di dalam hatinya. Pemakaman Bu Ratna berlangsung sederhana. Hanya beberapa tetangga terdekat dan keluarga yang hadir. Suasana terasa berat dan dipenuhi kesedihan. Namun di balik duka itu, ada bisik-bisik tetangga yang mulai menyebar. Mereka membicarakan keanehan yang terjadi pada Bu Ratna sebelum kematiannya. Banyak yang mulai berbisik tentang Pak Jaya, rentenir terkenal di desa itu, yang konon memiliki hubungan dengan kekuatan gelap. Andi mendengar bisikan itu, namun ia memilih untuk tetap diam, tenggelam dalam kesedihannya. Beberapa hari setelah pemakaman, Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah yang dulu terasa hangat kini tampak seperti dipenuhi bayangan gelap. Keheningan yang dulu membawa kedamaian kini terasa seperti ancaman yang selalu mengintai. Setiap kali Andi masuk ke dalam rumah, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa, meski malam-malam di desa mereka biasanya cukup hangat. Suatu malam, saat Andi sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki di lorong menuju kamar ibunya. Suara itu terdengar pelan, tetapi jelas. Langkah kaki seseorang yang berjalan dengan hati-hati. Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan dan melangkah ke lorong itu. Saat ia membuka pintu kamar ibunya, tak ada apa-apa di sana, hanya kesunyian. Namun, ketika Andi berbalik untuk meninggalkan kamar, ia mendengar suara pelan yang memanggil namanya. "Andi, tolong aku." Andi membeku di tempat. Suara itu begitu mirip dengan suara ibunya, namun terdengar jauh, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. "Ibu?" bisik Andi dengan suara gemetar. "Apa itu benar ibu?" Tak ada jawaban, hanya keheningan yang membungkus ruangan. Sejak saat itu, Andi mulai sering mendengar suara-suara aneh di rumah. Bisikan yang samar-samar, langkah kaki yang tak berwujud, dan bayangan yang bergerak di sudut matanya. Andi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang terjadi setelah ibunya meninggal. Pada suatu sore, Andi bertemu dengan teman lamanya, Bagas, di sebuah warung kecil di dekat desa mereka. Mereka duduk berdua di sana, minum kopi dan berbicara tentang hal-hal sepele, sampai Bagas tiba-tiba mengangkat topik yang tidak pernah dibahas sebelumnya. "Aku dengar kabar soal ibumu, Andy. Maaf ya, aku nggak bisa datang waktu pemakaman," kata Bagas dengan nada pelan. Andi mengangguk. "Nggak apa-apa, Gas. Semua terjadi begitu cepat. Aku juga masih nggak percaya." Bagas menatap Andi dengan tatapan yang berbeda, seolah-olah ia tahu sesuatu yang lebih dalam. "Aku dengar dari beberapa orang di desa, sebelum ibumu meninggal, dia sempat berurusan dengan Pak Jaya, ya?" Jantung Andi berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu, Gas?" tanyanya dengan suara pelan. Bagas menghela napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Pak Jaya, dia bukan rentenir biasa, Andy. Ada banyak cerita buruk tentang dia, terutama tentang orang-orang yang berhutang padanya.
Mereka bilang orang yang gak bisa bayar hutang ke dia sering mengalami nasib buruk. Bahkan ada yang meninggal secara misterius. Andi terdiam. Pikiran itu terlintas di kepalanya. Mengingat perkataan ibunya sebelum membeli ponsel Aldi. Apakah benar ini semua ada hubungannya dengan Pak Jaya? Batinnya bergolak. Malam itu, Andi kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Ia mulai merasakan bahwa kematian ibunya tidak wajar. Dan desas-desus tentang Pak Jaya hanya memperkuat kecurigaannya. Hari-hari berlalu, tetapi Andi tak bisa menyingkirkan kecurigaannya. Semakin banyak tetangga yang mulai membicarakan hal-hal aneh tentang Pak Jaya, dan beberapa orang bahkan menyarankan agar Andi berhati-hati. Namun, Andi tahu ia harus mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, Andi memutuskan untuk menemui seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa, Pak Karno. Pak Karno dikenal sebagai orang pintar yang sering dimintai tolong untuk hal-hal gaib. Meski Andi sendiri skeptis tentang hal-hal semacam itu, ia merasa bahwa kali ini ia tak punya pilihan lain. Rumah Pak Karno terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang tampak menyeramkan dalam cahaya remang-remang malam. Andi mengetuk pintu kayu yang tua dan lusuh itu. Dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Pak Karno, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan sorot mata yang tajam, menatap Andi seolah-olah ia sudah tahu kedatangan pemuda itu. "Aku tahu kenapa kau datang," kata Pak Karno dengan suara serak. Andi terkejut. "Pak, saya ingin tahu tentang ibu saya. Saya rasa kematian ibu saya tidak wajar." Pak Karno mengangguk pelan. Lalu mempersilakan Andi masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, bau dupa memenuhi ruangan yang remang-remang. Pak Karno duduk di lantai, sementara Andi duduk di depannya. "Ibumu adalah korban dari kutukan pesugihan yang dimiliki oleh Pak Jaya," kata Pak Karno dengan nada serius. Orang yang berhutang pada Pak Jaya tidak hanya membayar dengan uang, tapi juga dengan nyawa mereka. Jika mereka tidak bisa melunasi hutangnya, maka mereka akan menjadi korban kutukan yang tak terhindarkan. Andi terdiam mendengar penjelasan itu. Kutukan, pesugihan, semua ini terdengar seperti cerita-cerita mistis yang sulit dipercaya. Namun, setelah semua yang terjadi, Andi tidak bisa lagi menolak kemungkinan tersebut. "Jadi, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Apakah ada cara untuk membebaskan ibu saya dari kutukan itu?" tanya Andi. Suaranya bergetar karena ketakutan. Pak Karno menatap Andi dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan misteri. "Ada cara untuk menghentikan kutukan itu, tapi ini sangat berbahaya." Andi menghela napas. "Apapun yang harus saya lakukan, saya akan melakukannya. Saya tidak bisa membiarkan ibu saya terperangkap dalam kutukan itu selamanya." Pak Karno mengambil sebuah gunting tua yang tampak seperti sudah berumur puluhan tahun. "Ini adalah alat yang bisa memutuskan kutukan itu. Kau harus menanamnya di dekat kuburan ibumu saat tengah malam. Jika kutukan itu berasal dari Pak Jaya, gunting ini akan berpindah dengan sendirinya." Malam itu, Andi membawa gunting tua itu ke kuburan ibunya. Angin dingin berhembus kencang, dan suasana di sekitar kuburan terasa sangat mencekam. Dengan tangan gemetar, Andi menggali sedikit tanah di dekat makam ibunya dan menanamkan gunting itu. Setelah selesai, ia berdiri diam di sana, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Andi berbalik dengan cepat, dan di sana, berdiri sosok Pak Jaya dengan wajah pucat dan mata yang menyala dengan kebencian. Pak Jaya tertawa keras. Suaranya menggema di malam yang sunyi, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa Pak Jaya ditemukan tewas di rumahnya. Yang lebih aneh lagi, gunting tua yang ditanam Andi di kuburan ibunya ditemukan menancap di dada Pak Jaya, seolah-olah berpindah dengan sendirinya. Setelah kabar kematian Pak Jaya tersebar, kehidupan di desa terasa berubah. Orang-orang mulai berbisik lebih sering tentang kejadian aneh yang menimpa rentenir itu. Tidak ada yang berani berbicara secara terbuka, tetapi cerita tentang pesugihan dan kutukan mulai menyebar lebih luas. Beberapa orang percaya bahwa kematian Pak Jaya adalah akhir dari kegelapan yang selama ini mengintai desa. Namun bagi Andi, kisah itu belum sepenuhnya selesai. Meskipun Pak Jaya telah tiada,
Andi masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia sering mendapati dirinya terjaga di malam hari, memikirkan kejadian yang menimpa ibunya. Rasa bersalah, takut, dan penasaran bercampur menjadi satu. Namun, di balik semua itu, ada sedikit ketenangan yang ia rasakan. Setidaknya, untuk sementara waktu, keluarganya telah terbebas dari ancaman kutukan itu. Beberapa minggu setelah kematian Pak Jaya, Andi mencoba untuk kembali ke rutinitas sehari-harinya. Ia bekerja keras seperti biasa di agen pengiriman, tetapi pikirannya sering melayang jauh. Ia merasa bahwa hidupnya kini tidak sama lagi. Setiap sudut desa mengingatkannya pada ibunya, pada misteri yang telah merenggut hidupnya secara tiba-tiba. Suatu sore, ketika Andi sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, ia bertemu dengan Bagas yang kebetulan sedang berbelanja di pasar. Mereka berdua berbicara sebentar. Namun Bagas tampak agak ragu untuk membahas hal-hal yang lebih serius. Akhirnya, setelah beberapa saat, Bagas berkata pelan, "Andy, aku dengar kabar tentang kematian Pak Jaya. Katanya, kau terlibat." Andi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya, aku ikut campur, Gas. Ada sesuatu yang terjadi waktu itu, dan aku nggak bisa biarin ibu terjebak dalam kutukan itu selamanya." Bagas menatap Andi dengan tatapan serius. "Aku ngerti, Andi. Tapi, kau yakin semua ini sudah selesai? Maksudku, kalau Pak Jaya memang punya pesugihan, apakah kematiannya berarti semua selesai begitu saja?" Pertanyaan itu menghantam Andi dengan keras. Selama ini, ia berpikir bahwa dengan kematian Pak Jaya, semua masalah akan berakhir. Tapi kini, dengan kata-kata Bagas, ia mulai meragukan hal itu. "Aku nggak tahu, Gas. Aku harap semuanya sudah selesai. Tapi, aku juga masih merasa ada yang nggak beres," jawab Andi dengan suara pelan. Sejak percakapan itu, Andi mulai merasa resah lagi. Setiap malam, ketika ia mencoba tidur, ia merasakan ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Suara-suara aneh kembali terdengar di rumahnya, dan bayang-bayang yang ia lihat di sudut matanya mulai muncul lagi. Pada suatu malam, Andi terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Udara di dalam kamar terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Ia berusaha bangun dari tempat tidurnya, namun tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan dia. "Andi?" Suara itu kembali terdengar, suara yang sangat mirip dengan ibunya, namun kali ini lebih lemah, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Andi berusaha untuk tetap tenang, meskipun tubuhnya kini dipenuhi keringat dingin. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju lorong gelap di rumahnya. Di sana, ia melihat bayangan samar yang bergerak. Bayangan itu berhenti di depan kamar ibunya dan seolah-olah menatap Andi. "Andi, tolong aku." Suara itu terdengar lagi, namun kali ini lebih jelas. Andi mendekati bayangan itu dengan hati-hati. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah ini benar-benar roh ibunya? Apakah ada sesuatu yang belum selesai? Apa yang harus aku lakukan? "Bu, katakan, apa yang bisa aku lakukan untuk menolongmu?" Andi berbisik dalam keheningan. Bayangan itu tidak menjawab, namun perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah itu, rumah kembali sunyi, dan Andi berdiri sendirian di tengah lorong yang dingin dan kosong. Keesokan harinya, Andi tidak bisa lagi menahan kegelisahannya. "Ememitaskan tak menemui Pak Karno sekali lagi." Kali ini, ia ingin memastikan apakah ada sesuatu yang masih belum selesai, atau apakah roh ibunya masih terperangkap dalam kutukan yang lebih dalam. Pak Karno menyambut Andi dengan tatapan tenang seperti biasa. "Kau datang lagi, Nak. Aku tahu kau merasa ada yang belum beres," kata dukun tua itu sambil menatap Andi dengan sorot mata yang tajam. "Ya, Pak, aku merasa roh ibu belum tenang. Semalam, aku mendengar suaranya lagi. Apa ini berarti kutukan belum selesai?" tanya Andi dengan suara penuh keraguan. Pak Karno terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kutukan itu memang rumit, Nak. Meskipun kau sudah berhasil memutus salah satu ikatan dengan kematian Pak Jaya, masih ada bagian lain dari kutukan itu yang mungkin belum terhapus.
Roh ibumu mungkin masih terperangkap di antara dua dunia. Andi merasakan perasaan berat di dadanya. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang, Pak? Apakah ada cara lain untuk membebaskan ibu? Pak Karno memandang Andi dengan sorot mata penuh pertimbangan. Ada satu cara lagi, tapi ini jauh lebih berbahaya. Kau harus melakukan perjalanan ke tempat di mana kutukan itu dimulai. Kau harus menghadapi sisa dari kekuatan gelap yang masih mengikat roh ibumu. Kemana aku harus pergi? Tanya Andi, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang mendalam. Pak Karno mengambil selembar kain tua dari lemari kayunya. Di atas kain itu, ada peta kuno yang menunjukkan sebuah tempat di pinggir hutan, tak jauh dari desa. Tempat itu adalah gua tua yang selama ini dikenal sebagai sarang dari kekuatan gaib. Di sanalah semua ini dimulai. Kau harus pergi ke gua itu dan menemukan sumber dari kutukan. Jika kau berhasil menghancurkannya, roh ibumu akan terbebas selamanya. Jelas Pak Karno. Andi merasakan adrenalin mengalir di seluruh tubuhnya. Perjalanan ini akan berbahaya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus menyelamatkan ibunya, apapun yang terjadi. Malam itu, Andi bersiap untuk pergi ke gua yang disebutkan oleh Pak Karno. Ia membawa beberapa peralatan sederhana, senter, pisau, dan peta yang diberikan dukun tua itu. Hatinya dipenuhi oleh rasa takut, tetapi juga tekad yang kuat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Perjalanan ke gua itu memakan waktu beberapa jam. Andi berjalan melalui hutan yang gelap dan sepi, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar menyelinap di antara pepohonan. Setiap suara di hutan membuatnya waspada, dan jantungnya berdegup kencang setiap kali ia mendengar gerakan dari semak-semak. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya Andi tiba di depan gua tua yang tampak sangat menyeramkan. Mulut gua itu menganga lebar, seolah-olah siap menelan siapapun yang berani memasukinya. Andi menyalakan senternya dan melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, udara terasa lembab dan pengap, dan bau tanah yang busuk memenuhi ruangan. Saat Andi semakin dalam ke dalam gua, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang gelap. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, dan dinding gua terasa berdenyut seolah-olah hidup. Di dalam gua itu, Andi merasa bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkan dia pada sesuatu yang sangat jahat. Udara di dalam gua semakin berat, dan bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak mengikuti setiap gerakannya. Perasaan dingin menjalar di tulang punggungnya, tetapi ia terus melangkah maju. Di depan sana, di bagian terdalam gua, ia bisa melihat cahaya redup yang tampak seperti datang dari sumber yang tak alami. Andi terus berjalan, semakin mendekati pusat gua. Sesekali ia mendengar suara bisikan, namun ia berusaha untuk tetap fokus. Ini untuk ibu, pikirnya sambil menggenggam erat pisau yang dibawanya. Akhirnya, ia sampai di sebuah ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar tua yang dikelilingi oleh patung-patung aneh dengan bentuk-bentuk menyeramkan. Di atas altar itu, tampak sebuah kotak hitam kecil yang bersinar samar. Itu pasti sumber kutukan, pikir Andi. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah mendekati altar tersebut. Namun, saat tangannya hampir menyentuh kotak itu, tiba-tiba bayang-bayang di sekelilingnya bergerak dengan cepat, mengelilinginya dalam pusaran angin kencang. Dari kegelapan itu, muncul sosok-sosok yang tampak menyerupai makhluk gaib. Mereka melayang di udara, dengan wajah-wajah pucat yang mengerikan dan mata yang menyala merah. Andi mundur dengan ketakutan, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Jika ia menyerah sekarang, roh ibunya akan terjebak selamanya dalam kutukan itu. Salah satu sosok itu mendekati Andi, wajahnya mengerikan dengan senyum yang menyeringai. Berani sekali kau datang ke sini, manusia. Ini bukan tempat untukmu. Andi menggertakkan giginya dan menegakkan tubuhnya. Aku datang untuk menghentikan ini semua. Kalian tidak akan bisa lagi mengikat orang-orang dengan kutukan ini. Teriaknya dengan keberanian yang ia kumpulkan. Sosok-sosok itu tertawa keras. Suara mereka bergema di seluruh gua. Kau pikir bisa menghentikan kutukan ini? Ini sudah berlangsung berabad-abad, dan kau hanya manusia biasa. Andi memegang pisau dengan erat. Aku mungkin hanya manusia biasa,
Tapi aku tidak takut lagi. Ini untuk ibu, dan untuk semua yang telah kalian jebak. Dengan tekad yang membara, Andi melompat ke arah altar dan mencoba menusuk kotak hitam itu dengan pisaunya. Namun, sebelum pisau itu mencapai kotak, salah satu sosok makhluk gaib itu menyambar tangan Andi dengan cepat. Cengkraman makhluk itu terasa sangat dingin, seolah-olah bisa membekukan darah di dalam tubuhnya. Andi berteriak kesakitan, tapi ia tak mau menyerah. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia menarik tangannya dan menusuk kotak hitam itu dengan sekuat tenaga. Begitu pisau itu menancap ke dalam kotak, suara ledakan keras terdengar dari dalam gua. Ruangan itu mulai bergetar, dan cahaya dari kotak hitam berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya menjerit dengan suara mengerikan sebelum mereka menghilang satu persatu ke dalam kegelapan. Andi terjatuh ke lantai gua. Napasnya terengah-engah. Alter itu run to. Dan kotak hitam itu hanker berkping keping. Perlahan, cahaya yang mengelilingi gua mulai meredup, dan suasana kembali sunyi. Andi terdiam beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, ia bangkit perlahan dan menyadari bahwa gua itu sekarang tampak seperti gua biasa, tanpa kehadiran makhluk-makhluk aneh atau kekuatan gaib yang mengancam. Dengan tubuh yang lelah, Andi berjalan keluar dari gua. Ia merasa bahwa beban yang selama ini menghantuinya mulai terangkat. Udara malam terasa lebih segar, dan sinar bulan yang menerangi jalannya seolah memberikan harapan baru. Sesampainya di rumah, Andi langsung menuju kamar ibunya. Saat ia membuka pintu kamar itu, tak ada lagi perasaan dingin yang menyelimuti ruangan. Semuanya tampak damai. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, Andi merasa bahwa rumahnya telah kembali menjadi tempat yang nyaman dan aman. "Ibu, aku sudah melakukannya," bisik Andi pelan sambil menatap foto ibunya yang tergantung di dinding kamar. Keesokan harinya, Andi menemui Pak Karno untuk memberitahukan apa yang telah terjadi di gua. Pak Karno mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk pelan. "Kau sudah berhasil, Nak. Roh ibumu sekarang bebas. Dan kutukan itu sudah dipatahkan. Tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan," kata Pak Karno dengan suara lembut. Andi menghela napas panjang, merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun perjalanan ini berat dan penuh dengan ketakutan, ia tahu bahwa semua ini adalah pengorbanan yang layak untuk membebaskan ibunya. Setelah kejadian itu, kehidupan Andi perlahan kembali normal. Namun, kenangan tentang peristiwa yang ia alami tidak akan pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Ia selalu mengingat apa yang terjadi di gua itu dan bagaimana ia berjuang untuk keluarganya. Ia juga menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan bahwa terkadang keberanian datang dari tempat yang tak terduga. Aldi, yang sekarang semakin dewasa, berhenti merengek tentang hal-hal materi. Kematian ibu mereka dan perjuangan yang dialami Andi mengajarkan Aldi bahwa ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup selain barang-barang duniawi. Suatu hari, saat Andi sedang duduk di beranda rumahnya, memandang ke arah hutan di mana gua itu berada, ia tersenyum. Hidupnya mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali seperti dulu, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ibunya sekarang tenang di alam yang lebih damai, dan kutukan yang pernah mengancam keluarganya kini telah berakhir. Dan meskipun dunia ini penuh dengan misteri dan kegelapan yang tersembunyi, Andi kini tahu bahwa keberanian, cinta, dan pengorbanan adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam kegelapan itu. Akhirnya, setelah semua perjuangan yang ia lalui, Andi bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang, membawa pelajaran berharga itu bersamanya sepanjang hidupnya.